Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Mari bersama pagi yang baik ini kita datang pada Tuhan, puji, meninggikan, menyembah nama Tuhan yang luar biasa. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh bangun dalam kondisi yang baik. Dan sebentar kami akan naikkan pujian kami, berkati setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kami rindu Tuhan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu, oh, daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, kami sembah Kau Allah yang kudus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh, haleluya, haleluya, haleluya.
kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Anugerah-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, saya ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung kembali dalam program Doa Pagi Online JKI Pondok Daud Solo. Dan pada pagi hari ini saya rindu untuk kita boleh bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan yang lebih spesialnya lagi, saya rindu untuk bisa memberitakan tentang kabar sukacita, di mana kasih karunia, kebaikan, penyertaan, perkenanan, dan lebih daripada itu yaitu mukjizat daripada Tuhan itu masih ada dan bisa terus kita rasakan di sepanjang hari ini. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan juga pikiran kita untuk kita boleh bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, seringkali sebagai seorang manusia kita beranggapan dan juga kita salah dalam penafsiran tentang yang namanya mukjizat. Mukjizat seringkali kita artikan bahwa itu adalah segala sesuatu yang sangat sulit untuk bisa kita raih atau tidak tahu kapan waktunya dan lain sebagainya. Pastinya kita pernah beranggapan apabila mukjizat adalah sesuatu yang di luar batas kemampuan dan juga kemampuan kita sebagai manusia. Tetapi yakin dan percayalah, apabila mukjizat dari Tuhan terus ada dan Tuhan terus menyediakan itu dalam kehidupan setiap kita orang-orang percaya. Dan pada pagi hari ini firman Tuhan akan saya ambil dari kitab Para Rasul 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Sebuah perikop yang berjudul Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus, orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi kepadanya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, seringkali saat kita membaca bahkan merenungkan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab kita akan menyaksikan, kita akan mendapatkan dan juga menemui ada begitu banyak contoh, kejadian, momen, dan bahkan kesaksian-kesaksian yang tertulis di dalamnya tentang bagaimana mukjizat itu terjadi. Dan Alkitab merupakan sumber hidup kesaksian di mana mukjizat demi mukjizat yang Tuhan nyatakan itu benar-benar ada dan terjadi atas setiap kehidupan saudara dan saya. Dan bahkan ketika kita membaca dan juga merenungkan Alkitab, mukjizat-mukjizat yang dibuat itu seringkali tidak masuk akal dan juga seringkali juga tidak wajar. Bagaimana bisa seseorang yang mungkin sudah divonis oleh dokter, bahkan ilmu kesehatan sekalipun, bahwa mereka tidak dapat sembuh, mereka yang mengalami kelumpuhan, mereka yang mengalami penyakit kusta, atau bahkan mereka yang tidak dapat melihat, tetapi mereka justru mendapatkan mukjizat kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan. Atau bagaimana Tuhan membuat mukjizat dari 5 roti dan 2 ikan. Atau yang lebih hebatnya lagi, ketika kita mengetahui
Lazarus yang sudah lama meninggal tetapi mampu untuk dibangkitkan dan juga dihidupkan kembali oleh Tuhan. Dan masih banyak lagi cerita dan juga momen-momen spesial yang ada di dalam Alkitab yang mengkisahkan tentang mukjizat-mukjizat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan ini. Dan sampai hari ini pun mukjizat Tuhan itu masih ada dan terus menyertai setiap kita, saudara dan juga saya. Dan pagi hari ini ketika kita membaca sebuah perikop tadi, yaitu Petrus menyembuhkan orang lumpuh, diceritakan ataupun dikisahkan pada suatu hari Petrus bersama dengan Yohanes saat mereka berjalan menuju ke dalam bait Allah, mereka harus melalui sebuah gerbang atau pintu yang bernama Gerbang Indah. Dan di sana terdapat seorang pengemis laki-laki yang mana dikisahkan dia sudah mengalami kelumpuhan sejak dia lahir. Setiap hari dia berada di sana, setiap saat dia berada di sana karena dia harus meminta sebuah sedekah terhadap setiap orang-orang yang lalu lalang ataupun yang melewati gerbang indah tersebut. Gerbang indah kita tahu adalah sebuah gerbang, adalah sebuah pintu yang mana lokasinya sangat strategis. Karena setiap orang yang akan memasuki bait Allah, mau tidak mau mereka harus melewati gerbang indah tersebut terlebih dahulu. Dan gerbang indah itu boleh dilalui ataupun dilewati oleh berbagai macam orang yang boleh lalu lalang melewati gerbang indah tersebut. Dan ketika Petrus dan juga Yohanes melewati gerbang indah tadi, orang itu atau pengemis tadi menatap kepada Petrus dan dia berkata, "Apakah ada yang bisa engkau berikan kepadaku?" Dan Petrus menjawab, "Aku tidak punya emas dan perak, tidak ada padaku. Tetapi apa yang ada padaku akan kuberikan kepadamu." Orang itu atau pengemis itu menatap ke arah Petrus karena dia merasa itu adalah sebuah kesehariannya, itu adalah hal yang dilakukan terus-menerus dan bahkan itu yang menjadi profesi atau pekerjaannya, di mana dia menghampiri setiap orang yang lewat untuk mendapatkan belas kasihan agar mereka boleh mendapatkan atau memberikan sedekah berupa emas dan perak kepada pengemis tersebut. Dan dia sudah ada di sana bukan dalam waktu yang sebentar, bukan hanya 1, 2, ataupun 3 hari. Tetapi Alkitab mencatat dalam waktu yang sangat lama. Karena setiap harinya dia harus ditempatkan di tempat itu. Dan berhari-hari dia sudah berada di tempat itu. Pada awalnya mungkin pengemis itu dia berdoa akan sebuah mukjizat kesembuhan, di mana dia bisa untuk berjalan kembali ataupun dia bisa berdiri kembali. Tetapi hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, tidak ada jawaban, tidak ada mukjizat kesembuhan yang dia alami. Maka fokusnya mulai berubah, yaitu yang tadinya mencari kesembuhan, lalu fokusnya sekarang berbeda, yaitu dia mencari sedekah berupa emas dan perak terhadap setiap orang yang mau untuk mengasihi dia. Nah, Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, bukankah hal itu juga sama seringkali kita alami dalam hidup ini? Sudah berapa lama kita menunggu akan datangnya mukjizat Tuhan dalam hidup kita? Mungkin sudah berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan bertahun-tahun kita bergumul dan juga berdoa akan datangnya mukjizat Tuhan dalam hidup kita. Tetapi sampai dengan hari ini mungkin pertolongan Tuhan atau bahkan mukjizat Tuhan belum terjadi dalam hidup kita. Dan seringkali kita melupakan fokus kita menjadi hal-hal yang lain yang kita pikirkan dan bukan fokus utama kita yang kita doakan ataupun yang menjadi pergumulan kita. Saudara sekalian, bukan berarti ketika kita berdoa dan juga belum terjadi apapun itu menunjukkan atau mengartikan apabila Tuhan tidak bekerja dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang kita mau belajar di pagi hari ini dari sebuah perikop tadi di atas adalah mukjizat masih ada dan terus akan ada dalam setiap kehidupan kita semua. Orang yang lumpuh tadi menatap ke arah Petrus dan Petrus mengatakan bahwa emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Kemudian Petrus memegang tangan orang itu dan Alkitab mencatat
seketika itu juga kaki pengemis tadi atau kaki orang itu menjadi kuat. Bahkan mata kakinya menjadi kuat. Orang itu mampu untuk berdiri, orang itu mampu untuk berjalan, dan juga kelumpuhan yang dia derita dari sejak ia lahir itu sudah hilang. Itu semua bukan karena kuat dan juga hebat dari seorang Petrus, tetapi kita semua yakin dan percaya apabila mukjizat Tuhan masih ada dan sanggup untuk menyembuhkan pengemis tersebut. Ingatlah, apabila Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan mukjizat. Apabila Tuhan mampu untuk menyembuhkan pengemis yang lumpuh tadi, maka mukjizat yang sama juga sedang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Mungkin cara Tuhan ataupun pertolongan Tuhan tidak terjadi secara tiba-tiba atau tidak terjadi secara langsung, tetapi Tuhan bisa untuk mempertemukan kita dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang tepat, bahkan dengan koneksi-koneksi dan juga cara-cara yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan sekalipun. Dan itu juga merupakan suatu mukjizat yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tahu setiap kebutuhan kita melebihi setiap keinginan-keinginan hati kita yang terdalam. Pengemis yang lumpuh tadi mungkin berpikir bahwa kesembuhan sudah tidak lagi menjadi harapan dalam hidupnya. Mungkin dia berpikir sudah tidak penting untuk dia bisa berjalan, dia bisa untuk berdiri kembali. Tetapi yang terpenting adalah mendapatkan sedekah berupa emas dan perak dari orang-orang di sekitarnya. Tetapi Tuhan lebih tahu yang ia butuhkan sesungguhnya bukanlah sedekah berupa emas dan perak itu, tetapi melainkan bagaimana dia dapat sembuh, dia dapat berdiri, dia dapat berjalan, dan juga dia dapat mempermuliakan nama Tuhan. Untuk itu Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, yakin dan terus berharaplah, berdoalah bahwa mukjizat itu masih ada untuk setiap kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas kembali.